فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita tahu ikhwan fillah mana usul, kemudian untuk munasabah disebutkan makna furu', dan kemarin disebutkan kita telah masuk juga pada makna fiqh. Nah, secara lughah bermakna al-fahm. Secara istilah usuliyin apa makna fikih? Dikatakan di sini wal fiqhu fi istilahil usuliyin. Qala dzakara al-muallif annahu huwa al-ilmu alladhi tu'lamu bihi al-ahkamu asy-syar'iyyah allati ja'at bi ijtihadin duna al-ahkamil qat'iyyah. Bagaimana dalam bait syair? Dalam baitnya wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Nah, jadi mu'allif mengatakan Hanifah bahwasanya dimaksud dengan fikih adalah ilmu yang diketahui dengannya hukum-hukum syariat allati ja'at bi ijtihadin, yang datang dengan cara ijtihad, dunal ahkamil qat'iyah, bukan hukum-hukum yang sifatnya qat'i. Dan pengertian ini Hanifah pengertian yang tidak bisa diterima. Nah, tayyib fa qawluhu duna hukmin qat'i hadha taqidu minhu ghairu sahih. Ya, perkataan pengarang ya bukan hukum yang qat'i, ya, batasan ini Hanifah tidak benar. Fa ba'dul ahkami qat'iyyatun wa ma'a dzalika hiya minal fiqh. Ya, sebagian hukum Hanifah qat'i, bersama dengan itu termasuk dalam kategori fikih. Nah, faminal fiqhi an ya'lama al-insanu anna as-salawati al-mafrudata khamsu salawatin. Di antara fikih adalah apa? Seseorang mengetahui bahwasanya salat yang diwajibkan itu apa? 5 salat. Ini dengan ijtihad atau qat'i? Sesuatu yang pasti atau butuh ijtihad? Indaga ikra. Seorang muslim mesti tahu pasti atau butuh ijtihad kalau salat yang diwajibkan itu 5 waktu? Pasti. Nah, bahkan orang yang sebodoh-bodohnya muslim, nah, tayyib, insyaallah tahu. Nah, wa anal fajr raka'atan, dan bahwasanya salat fajar itu 2 rakaat. Wa hakadha, dan yang demikian, ya, seterusnya. Wa hadza maqtu'un biha. Wa hadhihi maqtu'un biha, maka perkara ini nah bisa dipastikan. Fa hadza taqidu lam yuwafiqhu fihi ulama. Nah, oleh karena itulah takyid ini, yaitu apa, batasan ini tidaklah disepakati oleh para ulama. Jadi tanbih untuk apa pengertian yang dibawakan oleh Imam Al-Juwaini, itu ngarang Waraqat. Adapun Imriti Hanifillah dia hanya mengubah dari matan Waraqat menjadi bentuk syair. Maka nisbah tarikh tersebut kepada pengarang Waraqat. Wa ta'riful mardi fihi huwa ilmul ahkami syar'iyyatil ilmiyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Baik. Adapun dikatakan bahwasanya ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i, bahwasanya yang di situ hukum qat'i tidak termasuk dalam fikih, ini tidak benar. Makanya takrif yang benar dikatakan di sini yaitu ilmul ahkami syar'iyyatil amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah.
Tayyib, sifatnya amaliyah. Berarti keluar darinya apa? Yang sifatnya keyakinan. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah yang didapat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini makna fikih. Jadi intinya fikih apa ya Fanifillah? Yang dimaksud dengan fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Wa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fil usul min ilmi al-usul qala ma'rifatul ahkam ila akhirih badal ilmul ahkam wa kilahuma sahih. Nah, dalam pengertian Syekh Al-Utsaimin ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Nah, dan di sini dikatakan ilmul ahkam syar'iyyah, kedua-duanya benar. Baik. Fa qauluna ma'rifatul ahkam syar'iyyah yashmalu ma 'alimahu al-insan yaqinan aw ma 'alimahu dhannan ghaliban kilahuma yu'tabaru ilman. Ini untuk menjelaskan Alhamdulillah, antum bisa rujuk kembali di usul ilmu usul. Syekh mengatakan bahwa ma'rifatul ahkam syariah, dan alasannya kenapa belum menggunakan kata ma'rifah, karena kata ma'rifah mencakup ilmu dan dhon. Nah, mencakup ilmu dan dhon. Ilmu yaitu sesuatu yang diketahui yakin, dan dhon adalah sesuatu yang masih sangkaan. Makanya beliau menggunakan kata ma'rifah, tidak menggunakan kata ilmu. Cuma dikatakan oleh Syekh di sini, tayyib. Faqauluna ma'rifatul ahkam syar'iyyah yashmalu ma 'alimahu al-insan yaqinan aw ma 'alimahu dhannan ghaliban. Kilahuma yu'tabaru ilman. Nah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat ini mencakup apa-apa yang diilmui oleh seseorang dengan yakin, dan apa saja yang diilmui dengan dengan dzan ghalib, yaitu sangkaan kuat. Dan kedua-duanya termasuk dalam ilmu. Sehingga boleh saja kita mengatakan ilmu ahkam syar'iyyah. Tayyib. Wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yaqul kalimatu ma'rifah tashmalul ilma wad dhann. Nah, ini alasan beliau memilih kata ma'rifah. Wa sahih annahu hatta kalimatul ilm tashmalu ma'ulima yaqinan wa ma'ulima bidhann. Dan yang benar alhamdulillah, bahkan kalimat ilmu itu juga mencakup apa yang diilmui dengan yakin dan apa yang diilmui dengan sekedar dzan. Fahiya tashmalu hadza wa hadza. Nah, maka ini mencakup ilmu maupun mencakup dzan. Fal ilmu kadzalika qad yutlaqu 'ala al-yaqin wa dzan. Nah, sebab ilmu demikian pula terkadang digunakan untuk menunjukkan yang yakin, terkadang menunjukkan dzan. Wa dalilu 'ala dzalika qauluhu ta'ala fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ini dalil untuk menunjukkan alhamdulillah bahwasanya ilm terkadang juga dibangun di atas dzan. Jadi tidak harus masuk kategori ilmu itu sesuatu yang yakin. Dalilnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala katakan fa in 'alimtumuhunna mu'minatin, apabila kalian mengetahui mereka itu adalah wanita-wanita beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Apakah kaum mukminin betul-betul mengetahui hakikat keimanan para wanita itu? Tidak. Hanya berdasarkan sangkaan kuat, ya tidak. Keimanan seseorang kita menyangka saja. Fa fi hadhil ayati annal mu'minin laisa indahum yaqinun bidzalik lakin ghalabatul dzan. Nah, maka pada ayat ini diterangkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka tidak memiliki keyakinan untuk mengetahui apakah keimanan mereka. Akan tapi yang ada adalah ghalabatul dzan, yaitu sangkaan kuat wanita-wanita itu beriman. Baik. Soal 6. Mada akhraja biqaulina al-ahkam syar'iyyah. Ilmul ahkam syar'iyyah.
Nah, dengan lafaz al-ahkam asy-syar'iyyah yang keluar apa? Al-jawab akhrajat al-ahkam al-aqliyah wal ahkam al-'urfiyyah. Nah, untuk mengeluarkan hukum-hukum akal dan hukum-hukum 'urf, hukum-hukum adat. Baik. Dari sini kita ketahui ahkam ada bermacam-macam, hukum syar'i, ada hukum aqli dan ada hukum 'urfi. Nah, hukum syar'i ini yang menjadi pembahasan fikih. Nah, dikeluarkan dengannya apa? Hukum aqli dan hukum 'urfi. Fal umurul ma'rufatu bil aqli la tahtaju ila adillah falaysat minal fikhi. Sebab perkara-perkara yang diketahui dengan akal maka tidak butuh kepada dalil, sehingga apa ini tidak termasuk dalam kategori fikih. Fanahnu na'lamu anna istima'al ghuyumi sababun linuzulil matar. Fakaununa na'lamu anna nuzulal matari ala ithri istima'il ghuyum hal hadha fiqhun fi istilahil usuliyyin la yu'tabaru fiqhan. Nah, kita tahu bahwasanya berkumpulnya awan ini sebab apa? Turunnya hujan. Maka ya fanifillah, nah, keadaan kita tahu bahwasanya turunnya hujan tersebut setelah berkumpulnya awan, maka hal ini tidak dinamakan apa? Fikih menurut istilah usuliyyin, ya, tidak dikatakan fikih menurut istilah usuliyyin. La yuktabaru fiqhan, tidak termasuk dalam fikih. Kenapa? Fahadhihi umurun ma'qulatun ma'rufah. Sebab ini adalah perkara-perkara yang masuk akal, yang apa? Diketahui dengan akal dan apa? Diketahui manusia, ma'ruf. Ya, perkara yang semuanya tahu. Qauluna al-amaliyah. Nah, kharaja bihadzal qaid al-umur al-mu'taqadah allati tusamma ilmiyah. Jadi ada amaliyah, ada ilmiyah. Atau sebelumnya saya tidak menyinggung tentang ahkam urfiyah. Kalau tadi aqliyah, sesuatu yang diketahui dengan akal. Adapun ahkam urfiyah yaitu yang diketahui dengan kebiasaan manusia, kebiasaan manusia. Contohnya apa? Biasanya orang habis mandi ya basah kena air. Itu urf. Baik. Sesuatu yang diketahui dengan urf. Ini bukan pembahasan fikih. Kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, dengan perkataan amaliyah kharaja bihadzal qaid al-umur al-mu'taqadah. Nah, keluar dengan batasan ini perkara-perkara akidah yang dinamakan dengan perkara ilmiah. Fa anta ta'lamu anna Allah wahidun la syarika lah. Nah, engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada sekutu baginya. Wa annahul mustahiqqu lil uluhiyyati war rububiyyah. Bahwasanya dia itu zat yang berhak menyandang sifat uluhiyah dan rububiyah. Al-muttasifu bis sifatil husna ila akhiril umur al-mazburati fi kutubil aqaid. Yang disifati dengan sifat-sifat yang mencapai puncak kebagusan. Nah, demikian seterusnya, ya, perkara-perkara yang diyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang dibahas, ya, tertulis dalam kitab-kitab akidah. Fa hadhihi kulluha minal umuril ma'lumati bisyara'. Maka ini semua termasuk perkara-perkara yang diketahui dengan syariat. Walakinnaha laysat amaliyah. Ya. Akan tetapi bukan perkara amaliyah. Fal amaliyah muta'alliqatun bi a'malil 'abdi. Sebab amaliyah yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan amalan hamba yang zahir.
yang zahir. As-salati wa zakati wa siyami wal hajj wa ghairi dzalik. Ini contohnya. Hadza huwal maqsudu bil amaliyah. Inilah yang dimaksud dengan amaliyah. Jadi keluar dari kata amaliyah perkara-perkara yang diyakini, perkara-perkara akidah. Pembahasan akidah tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Soal halil umurul mu'taqadatu minal fiqh am la? Apakah perkara-perkara yang diyakini termasuk dalam fikih atau tidak? Al-jawab na'am, hiya minal fiqhi bil makna syar'i wa laysa bi makna istilahi ahli fikih. Nah ini penting kita menempatkan istilah pada tempatnya masing-masing sehingga kita tidak bingung. Tidak bingung. Baik, tadi kita membahas pengertian fikih menurut siapa? Menurut usuliyin. Ya, dalam pembahasan usulul fiqh yaitu ilmul ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ini pengertian menurut usuliyin. Berarti menurut usuliyin ilmu akidah termasuk fikih tidak? Tidak. Ilmu yang dibangun dengan akal atau berdasarkan kebiasaan termasuk fikih atau tidak? Apa Abdul Bar? Tidak. Menurut siapa? Usuliyin. Menurut usuliyin. Nah sekarang, perkara-perkara akidah mengetahuinya termasuk fikih atau bukan, maka jawabnya Fanifillah perhatikan. Ia termasuk dalam fikih. Ya. Na'am, hiya minal fikhi bil makna syar'i. Ya, dengan makna fikih secara syariat. Adapun makna fikih secara syar'i ya Fanifillah. Na'am, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya maka akan difaqihkan terhadap perkara agamanya. Ini al-fiqh bermakna apa? Syar'i, yaitu mencakup terutama ya tentunya faqih terhadap perkara akidah. Ya tidak. Jadi akidah termasuk fikih tapi secara syar'i. Bukan secara makna istilah yang diinginkan oleh ahli fikih, ulama dari kalangan fuqaha. Wa amma bil makna al-kulli fahiya min umuril fiqhi. Nah, adapun makna secara umum maka perkara akidah termasuk perkara-perkara fikih. Bila syak, tanpa ada keraguan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yashmalu hadhil umur kulliha al-aqaidiyah wal amaliyah. Ayat hadis ini siapa saja yang diinginkan Allah kebaikan maka akan difaqihkan terhadap perkara agamanya, mencakup apa semua perkara agama baik yang sifatnya akidah maupun amaliyah. Ya. Jadi menempatkan istilah pada tempatnya ini sangat penting sehingga seorang tidak kebingungan dalam memahami kalam para ulama dan penjelasan mereka. Baik. Perkara berikutnya yang juga sering dibahas dalam ta'rifat. Ya, Anda berharap antum murajaah usul min ilmu usul ya Fanifillah. Sebagian penjabaran di sini untuk apa? Lebih menguatkan apa yang ada di sana. Soal ba'duhum abbara bisyar'iyyatil far'iyyah. Hal hadha ta'biru mustaqimun am alaihi intiqad? Sebagian ikhwanifillah mentakbirkan dalam pengertian al-fiqih yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyah, ya, al-far'iyyah. Apakah takbir far'iyyah ini mustaqim yaitu benar ataukah padanya ada kritikan? Al-jawab, jawabannya taqsimuddin ila usulin wa furu' minal bid'ah allati hadzara minha al-ulama. Pembagian agama menjadi usul dan furu' termasuk bid'ah. Dan pembagian syar'iyyah al-far'iyyah, dipahami di situ berarti ada yang usul, ada yang sifatnya fara'.
Nah, dan pembagian usul dan furu', nah, termasuk bid'ah yang diperingatkan oleh para ulama. Wa mimman nabbaha 'ala dzalika Syekhul Islam rahimahullahu taala fi taqsimil Mu'tazilah. Wa banaw 'ala dzalika anna ma kana minal aqidati fa huwa aslun wa ma kana minal ibadati fa huwa far'un. Hatta ja'alu salata far'an wa hiya min asalil usul. Nah, dan di antara yang memperingatkan Syekhul Islam Taimiyah, nah, dalam pembagian orang-orang Mu'tazilah terhadap bab agama menjadi usul dan furu'. Dan mereka membangun atas perkara ini akhwanifillah apa? Orang-orang Mu'tazilah memunculkan pembagian agama menjadi usul dan furu'. Mereka bangun perkara yang batil, yaitu apa? Anna ma kana minal aqidah fa huwa aslun wa ma kana minal ibadat fa huwa far'un. Apa saja yang masuk perkara akidah itu adalah asal, termasuk perkara usul, sehingga dalilnya harus mutawatir. Tapi kalau perkara ibadah itu namanya far', boleh apa dibangun di atas hadits ahad. Ujung-ujungnya apa ikhwanifillah, mereka ingin menolak dalil-dalil yang begitu banyak tentang sifat-sifat Allah. Ini rentetan tujuan orang-orang Mu'tazilah membagi agama menjadi usul dan furu'. Dan yang menunjukkan kebatilannya juga, mereka menjadikan salat sebagai cabang, perkara cabang. Padahal salat adalah perkara yang paling pokok. Ya tidak, perkara yang paling pokok. Wa hiya min asalil usul. Nah, qala fa idza ra'aita Syekhul Islam rahimahullahu taala fil Wasithiyah wa ghairihi yaqul wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Nah, sekarang perkara berikutnya mungkin iskal pada sebagian kita. Para ulama mengatakan usul ahli sunnah, berarti kalau ada usul ada furu'. Ya tidak. Padahal di awal tadi kita telah tegaskan pembagian agama menjadi usul dan furu'. Pembagian yang bagaimana sifatnya? Padang. Pembagian bid'ah. Tapi kenapa kok sebagian menggunakan istilah usul ahli sunnati wal jamaah seperti ini? Misalnya Syekhul Islam dalam Wasithiyah beliau. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, fal maqsudu anna hadhihi al-umura mujma'un 'alaiha 'inda ahli sunnati wal jamaah lam yukhalif fiha illa kafir aw mubtadi'. Maka yang dimaksud bukan yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah. Yang dimaksudkan oleh para a'imah tersebut dengan kata mereka usul ahli sunnati wal jamaah, maksudnya bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara yang mujma'un 'alaiha 'inda ahli sunnati wal jamaah. Perkara yang disepakati atasnya di sisi ahli sunnati wal jamaah, tidak menyelisihinya kecuali kafir atau ahli bidah. Makanya apa? Famin usuli ahli sunnati wal jamaah wujubus shalawatil khams. Di antara pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah yaitu wajibnya salat 5 waktu. Ini sepakat semuanya, tidak menyelisihinya kecuali kafir. Orang yang menyelisihi dan tidak mengakui salat 5 waktu wajib kafir. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubus shiyam Ramadan. Di antara apa? Pokok ahli sunnati wal jamaah yaitu wajibnya puasa Ramadan. Karena apa? Perkara yang terjadi ijma' padanya. Falaysa khasan bil aqaid. Sehingga apa? Tidak khusus hanya pada perkara akidah. Ya. Ini pemahaman mendasar yang bagus ya, dan ini banyak akan kita dapati faedah-faedah seperti ini pada penjabaran beliau. Dan ini salah satu mumayyizat, salah satu keunggulan dalam durus Syekh Muhammad Ibn Hizam. Banyak hal yang beliau berikan penjelasan dari dasarnya sehingga talib betul-betul memahami istilah para ulama. Tayyib. Falaysa khasan bil aqaid. Fal usul allati yadhkuruha Syekhul Islam ay umurun mujma'un 'alaiha lam yukhalif fiha illa kafir aw mubtadi'.
Sehingga usul yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah perkara-perkara yang sifatnya mujma'un 'alaiha, yaitu apa yang disepakati atasnya, tidak menyelisihnya kecuali kafir atau mubtadi'. Nah, berarti penambahan kata al-far'iyah dalam pengertian fikih diterima tidak? Diterima tidak? Rijal. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil far'iyyatil amaliyah. Tambahan far'iyah diterima tidak? Tidak. Karena apa? Pembagian kata didatangkannya kata far'iyah ini dibangun di atas pembagian Mu'tazilah bahwasanya agama ini usul dan furu'. Qauluna al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, yang didapat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya bagaimana? Ai hadhil ahkam ustumbitat min al-ahkam syar'iyyah. Fa kharaja bidzalika al-muqallid li'annahu la yastanbitu. Maksudnya bahwasanya hukum-hukum ini afanillah, hukum-hukum ini diambil istinbat dari hukum-hukum syar'i. Baik. Kemungkinan Syekh hafizahullah taala menginginkan apa? Adillah. Sehingga apa? Keluar darinya ahli taklid. Kenapa? Karena muqallid tidak apa? Tidak mengambil istinbat. Al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, bahwasanya hukum-hukum ini diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Dalil-dalil yang sifatnya tafsiriyah, bukan mujmalah. Baik. Ilmu ahkami asy-syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, yaitu hukum-hukum syar'i ini didapati dari apa? Dalil-dalil yang sifatnya tafsiriyah. Diambil istinbat. Diambil istinbat dari dalil-dalil yang terperinci tersebut. Wa kadzalika ba'dhum yaqulu hadzal faid al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah yakhruju biha ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwujubi aw tahrimi li'annahu wahyun mubasyarah wa laysa istinbatan min adillatin ukhra bal huwa dalilun bi nafsihi. Sebagian Afanifillah mengatakan pada qaid ini al-muktasabah min adillatiha tafsiriyah, yaitu untuk mengeluarkan apa-apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya atau haramnya, karena ini adalah wahyu secara langsung, sehingga apa? Bukan istinbat dari dalil yang lain. Bahkan apa itu adalah dalil dengan sendirinya, yaitu apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekarang kita apa? Mempelajari tentang pengertian dulu. Karena kita mau masuk usulul fiqh, kita butuh mengetahui apa itu usulul fiqh. Ringkasnya apa? Usulul fiqh. Kita butuh tahu lafadznya masing-masing. Lafadz usul maksudnya apa? Fiqh maksudnya apa? Kemudian kita juga butuh tahu ketika menjadi laqab usulul fiqh, satu kesatuan, ini maknanya apa? Dan kita baru selesai dari pembahasan makna fikih. Ya, fikih secara lughah apa? Pahami. Fikih secara istilah usuliyin apa? Dan secara istilah syar'i secara umum apa? Bedakan. Ya. Kemudian pengertian usulul fiqh secara apa? Secara satu kesatuan, dulu telah disebutkan oleh Syekh di depan. Ya. Ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadah minha wa halal mustafid. Di awal, maka ini diingat-ingat. Dan takrifat afanillah penting. Untuk apa seseorang memiliki gambaran. Baik. Kenapa? Pengetahuan seseorang tentang batasan-batasan atau takrifat ini merupakan salah satu hal untuk bisa tergambar pada kita apa yang akan menjadi pembahasan kita. Apa yang akan menjadi pembahasan kita.
Baik. Barakallahu fiikum wa naktafi bihadza. Subhanallah. Soal min ilmu usul al-fanifillah di murajaah.